Nah, ini yang kelirunya orang menurut saya. Ketika setiap kali berbicara tentang G30S, seakan-akan hanya tahun 65. Itu satu hal yang keliru. Itu perbedaan saya dengan beberapa orang. Saya mengatakan bahwa persoalan 65 Anda tidak bisa lepaskan dari peristiwa yang terjadi mulai dari tahun 61 sampai dengan 65. Di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan yang ada, sayang saya belum ketemu bukunya. Bukunya ada bagaimana tahun 63 daerah Magetan, daerah-daerah Jawa Timur itu PKI mulai melakukan pembunuhan, bahkan penindasan terhadap kiai-kiai dan sebagainya. Ada kiai yang dikubur hidup-hidup. Ya. Jadi ketika terjadi, misalnya terjadi pembunuhan setelah G30S itu terjadi, ya bagi saya ada semacam ya pembalasan. Jadi kalau ketika orang Islam atau NU Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif. Pemerintah baru saja menerbitkan Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ada 12 tindak pelanggaran HAM yang masuk dalam Kepres tersebut. Dan salah satunya itu adalah tentang pelanggaran HAM berat pada peristiwa tahun 1965 sampai 66. Ini tentu saja maksudnya seputar G30S PKI. Dan hari Kamis kemarin tanggal 19 Januari 2023, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu menyelenggarakan diskusi dengan tema Kepres nomor 17 tahun 2022 ini menyelesaikan masalah atau justru malah membuat masalah. Dan dalam diskusi itu menampilkan sejumlah narasumber. Saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu persatu ini supaya lebih enak disimaknya ya. Saya mengajak yang sekali ini untuk menyimak pemaparan dari Profesor Anhar Gonggong. Beliau ini adalah seorang sejarawan senior, kalau dulu di LIPI namanya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan perspektifnya dari Profesor Anhar Gonggong ini menarik karena beliau mempertanyakan atas dasar apa kemudian kalau kemudian peristiwa 65-66 itu dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat, terutama dalam hal ini yang melakukan adalah TNI dan juga umat Islam. Karena sebenarnya menurut Profesor Anhar Gonggong, kita dalam melihat peristiwa itu tidak bisa hanya melihat pada peristiwa 65-66 ketika terjadi. Memang betul sejumlah anggota PKI dan Partai Komunis Indonesia dan mereka-mereka yang terafiliasi di situ itu menjadi korban dalam penumpasan peristiwa G30S PKI. Tetapi kata Profesor Anhar Gonggong harusnya tidak boleh hanya dilihat pada peristiwa tersebut saja, harus mundur ke belakang. Nah, seperti apa perspektifnya? Karena mari saya ngajak Anda untuk menyimak itu, untuk memahami dan meletakkan secara proporsional dalam konteks sejarah bagaimana sesungguhnya peristiwa 65 dan 66 yang kemudian dikenal dengan peristiwa G30 SPKI itu. Selamat mengikuti. Soekarno itu sebenarnya dari tahun 45 sampai dengan 58 tidak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa adalah partai yang membentuk kabinet. Soekarno itu mempunyai kekuasaan dalam arti kata kepala pemerintahan dan kepala negara tahun 60 sampai dengan 67. Sudah itu tidak ada. Nah, ada persoalan pada dia
Dan barangkali kita juga tidak berhak untuk mengatakan dia salah. Karena begitu dia mendapatkan kekuasaan tahun 60, rupanya dia teringat pada idenya yang tahun 26. Apa idenya itu? Idenya adalah mau mempersatukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipersatukan. Yaitu ketika dia menulis, dan Anda bisa baca dalam bukunya di bawah bendera revolusi, itu adalah bab pertama, judulnya Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Nah, ketika dia mempunyai kekuasaan, dari tahun 50 sampai dengan 58 dia tidak punya kekuasaan. Begitu tahun 5 mulai kelihatan tahun 59 dan kemudian 60 setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, maka kekuasaan itu ada di tangan dia. Maka dia kembali memikirkan bahwa dia mau mengambil idenya itu, yaitu ide yang ditulis tahun 26. Itulah yang dirumuskan oleh dia kembali menjadi Nasakom. Nah, dalam perkembangannya kemudian, walaupun memang ada keanehan juga dalam pikiran dia. Tahun 48 dia bersama Bung Hatta mencelah pemberontakan PKI tahun 48 di Madiun. Tapi tahun 60 dia kembali memikirkan pikirannya yang ada pada tahun 26. Dan itu yang dia rumuskan kembali. Nah, ruang bagi PKI terbuka. Dan memang ketika itu juga ada berbagai kegiatan. Ada satu kegiatan utama yang sebenarnya mirip dengan P4, yaitu indoktrinasi Manipol Usdek. Karena Bung Karno itu pada tahun 65 banyak sekali rumusan-rumusan ideologis yang dia buat. Pak Taufik barangkali masih ingat itu. Ada Usdek, itu kependekan daripada Undang-Undang Dasar 45, demokrasi terpimpin, dan seterusnya. Manipol itu adalah rumusan yang dibuat oleh dari pidato 17 Agustus 59. Dan ini yang menjadi menjadi pegangan, dan juru bicaranya ketika itu 2 orang. Pertama Ruslan Abdul Ghani, kemudian Muhammad Yamin, tapi Muhammad Yamin meninggal tahun 63. Tapi berbagai rumusan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu adalah pikiran Pak Yamin. Jadi, memang, dan Pak Taufik tahu betul bagaimana bahkan kampus itu menjadi bukan sesuatu tempat yang menyenangkan. Mulai dari tahun 60, saya kira bahkan mungkin 58, 59 dan seterusnya, kampus itu tidak aman, tanda kutip. Seakan-akan ada suatu kekuatan tertentu yang menguasai tiap kampus-kampus itu. Saya mengingat bagaimana Gajah Mada seakan-akan hanya miliknya GMNI ketika itu. Nah, termasuk CGMI ketika itu. Jadi ada persoalan-persoalan yang seperti ini yang memang timbul ketika itu. Nah,
kesempatan yang terbuka ini digunakan oleh PKI memang. Ambil sebagai contoh, dan ini Anda bisa dapatkan dalam bukunya Pak Saifuddin Suhri, Berangkat dari Pesantren. Judulnya di tahun 74. Di dalam buku itu, Pak Saifuddin Suhri mengungkap sesuatu yang menarik dalam kaitan dengan posisi Pancasila. Dalam buku itu dikatakan bahwa indoktrinasi Manipul Uzbek itu yang diundang untuk datang atau untuk hadir dalam itu adalah pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh dari semua partai yang ada ketika itu. Ada Pemuda Rakyatnya, ada CGMI, ada GMNI, tapi yang dianggap memang kader-kader dari partai pendukung demokrasi terpimpin ketika itu. Nah, dan yang diundang berceramah adalah selalu ketua partai. Okay. Partai PNI, NU, dan seterusnya. Nah, termasuk ID. ID ketika berpidato, ketika itu mengatakan begini, Pancasila itu adalah alat pemersatu. Kalau begitu, kalau kita sudah bersatu, ya Pancasila tidak perlu lagi. Oh, itu ribut. Jadi persoalan. Dan itu diungkap secara baik oleh Pak Saifuddin Suhri di dalam bukunya Berangkat dari Pesantren itu. Nah, lalu kemudian ada faktor lain juga yang menyebabkan Bung Karno mengambil satu posisi untuk lebih dekat kepada Blok Timur, yaitu persoalan Irian Barat. Begitu Bung Karno mempunyai kekuasaan pada tahun 60, maka yang pertama kali dilakukan adalah ambil Irian Barat. Nah, persoalannya adalah dengan cara apa? Akhirnya, maka dibentuklah Komando Mandala. Dan Pak Harto ketika itu, dan semua senjata itu asalnya dari Blok Timur. Uni Soviet dan Blok Timur. Karena Blok Barat tidak mau kasih. Itu juga jadi persoalan. Nah, jadi ada beberapa persoalan seperti ini yang nanti menyebabkan situasi dari tahun 60 sampai dengan 65, Bung Karno mengambil sikap antara lain disebabkan oleh karena mau segera untuk mengembalikan Irian Barat, dengan sendirinya dia perlukan kekuatan yang lucu dalam penglihatan saya. Pada akhirnya bukan itu yang menyebabkan Irian Barat kembali, tapi justru Amerika juga. Kan jadi perkembangan dunia ini ketika itu memang sangat kompleksitasnya sangat tinggi. Bung Karno sudah berutang sedemikian rupa, dan saya masih ada bukunya Pak Nasution. Jadi pada satu ketika Pak Nasution datang ke Uni Soviet untuk minta beli senjata. Lalu dia katakan, iya tapi kami bayarnya belakangan. Perdana Menteri Khrushchev ngomong, oh kita udah tahu kok. Seperti itu. Kita udah tahu kok. Ada bukunya Pak, itu cerita Pak Nasution sendiri. Jadi akhirnya sepakat, senjata didatangkan,
Dan itulah sebabnya mengapa kita mewarisi sekian banyak senjata. Sampai tahun kapan Pak itu bisa digunakan? Dari senjata-senjata yang tahun 60. Iya, Uni Soviet itu sampai tahun 70-an. masih sampai tahun 70-an Pak. Coba. Dan itu memang tujuannya adalah untuk Irian Barat sebenarnya. Tapi kan tidak jadi. Karena begitu Eisenhower Dulles jatuh, yang memang Dulles dan Eisenhower ini sangat anti Soekarno. Tetapi duta besar Amerika itu sangat dekat dengan Soekarno juga. Dan ketika Eisenhower dan Dulles sudah lepas, diganti oleh Kennedy, maka lewat Kennedy itulah maka akhirnya Irian Barat diambil dengan damai. Gitu. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu sebenarnya PKI menggunakan kesempatan yang terbuka dengan kata Nasakom itu. Celah yang digunakan yang bisa terbuka bagi PKI adalah dengan Nasakom itu. Nah, ada isu yang sebenarnya yang justru menurut saya adalah merupakan mungkin sebuah kesalahan strategi dari PKI. Yaitu ketika dia mengatakan bahwa dia mengajukan atau mengusulkan untuk membentuk angkatan kelima. Yaitu mempersenjatai buruh. Dan mungkin Pak Gatot tahu, saya mendengar bahwa ketika itu memang senjata dari Cina sudah disiapkan sekian puluh ribu. Ya nanti kalau diterima akan segera dikirimkan untuk angkatan kelima. Nah, tetapi begitu keluar itu, maka Pak Yani yang ketika itu sudah mempunyai kedudukan sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat mengatakan angkatan kelima kita tidak butuhkan karena angkatan bersenjata memiliki kemampuan untuk menghadapi apapun. Jadi tujuan daripada strategi PKI untuk membentuk angkatan kelima dipotong oleh Pak Yani. Itu jadi persoalan juga memang bagi PKI ketika itu. Nah, di tengah-tengah situasi itu ini yang kelirunya orang menurut saya, ketika setiap kali berbicara tentang G30S seakan-akan hanya tahun 65. Itu satu hal yang keliru. Itu perbedaan saya dengan beberapa orang. Saya mengatakan bahwa persoalan 65 Anda tidak bisa lepaskan dari peristiwa yang terjadi mulai dari tahun 61 sampai dengan 65. Karena mulai 61 sebenarnya gejolak secara politik itu terjadi. Dan walaupun Bung Karno dikatakan pemimpin besar revolusi dan segala macam, tapi kan pertentangan di bawah, seakan-akan di atas itu bersatu dengan Nasakom itu. Tapi di bawah itu, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebenarnya yang paling menderita itu adalah NU. Di Jawa Barat Muhammadiyah. Itu dalam arti kata bagaimana PKI menjadikan dengan menyatakan dirinya sebagai
pendukung utama dari Nasakom. Malah ada istilah, kalau tidak salah saya masih ingat, jor-joran manipol. Jor-joran manipol, istilah untuk menunjukkan bahwa dia adalah pendukung utama daripada Bung Karno. Itu jor-joran manipol. Nah, ini semua merupakan hal yang seakan-akan membuka ruang, memang membuka ruang di tengah-tengah Nasakom. Ada berbagai hal, tetapi dengan hal itu di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan yang ada, sayang saya belum ketemu bukunya ada bagaimana tahun 63 daerah Magetan, daerah-daerah Jawa Timur itu PKI mulai melakukan pembunuhan, bahkan penindasan terhadap kiai-kiai dan sebagainya. Ada sebuah buku yang judulnya kalau tidak salah, iya, itu, iya, benar. Itu menunjukkan, buku itu menunjukkan betapa daerah itu Jawa Timur pembunuhan sedemikian kejamnya. Ada kiai yang dikubur hidup-hidup. Ya. Jadi ketika misalnya terjadi pembunuhan setelah G30S itu terjadi, ya bagi saya ada semacam ya pembalasan. Jadi kalau ketika orang Islam atau NU dan kemudian juga Muhammadiyah di beberapa tempat melakukan hal seperti itu, ya bukan sesuatu yang tidak wajar menurut saya, karena dimulai oleh mereka sendiri. Bagaimana Al-Quran diinjak-injak, bagaimana masjid, segala macam yang berkaitan dengan itu.